Pernah gak kalian mikir dan bertanya-tanya, kenapa orang kaya yang hidupnya itu super mewah itu justru sering kali membayar pajak lebih kecil persentasenya dibandingkan seorang karyawan biasa? Bagaimana mungkin seorang dengan gaji pas-pasan itu sering justru menyetor pajak lebih besar secara persentase daripada seorang miliarder yang punya rumah megah, mobil mewah, bahkan punya perusahaan raksasa? Apakah mereka sekedar beruntung atau ada strategi tersembunyi yang sengaja dibayarkan mereka agar pajak mereka itu lebih rendah daripada yang lain? Ternyata ketika saya tuh menganalisa lebih dalam, ternyata faktanya orang kaya itu tidak selalu melanggar hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Justru sebaliknya, mereka itu menggunakan aturan yang sah untuk mencari celah. Nah, itulah mengapa sistem perpajakan itu sering terasa tidak adil. Ketika kelas pekerja itu sulit menghindari dari potongan PPh 21%, sedangkan orang kaya itu justru bisa memilih jenis penghasilan yang paling ringan pajaknya. Makanya jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sebenarnya cara mereka itu melakukannya? Apa dasar hukumnya hingga strategi ini itu dianggap legal bagi mereka? Dan seberapa besar dampaknya bagi penerimaan negara maupun bagi kita sebagai rakyat biasa? Jika Anda penasaran dengan trik-trik pajak yang dipakai oleh para miliarder, orang kaya, mari kita kupas satu persatu strategi rahasia yang membuat mereka itu bisa hidup super kaya tanpa membayar pajak relatif kecil. Tapi disclaimer ya, video ini itu bukan untuk mengedukasi kalian agar memanfaatkan celah hukum seperti yang akan saya jelaskan tadi, enggak. Ini sebagai edukasi bagi kalian agar kalian itu tahu mengapa ke orang kaya itu membayar pajak lebih sedikit secara persentase daripada orang yang miskin. Sebenarnya, kalau kita bicara strategi yang digunakan oleh orang kaya untuk memanfaatkan celah hukum agar pajaknya itu lebih rendah daripada yang lain, itu sebenarnya banyak strategi yang digunakan. Pokoknya bermacam-macam deh. Tapi di sini saya tuh akan jelaskan 4 saja. Dan 4 strategi ini tuh sering digunakan di Indonesia bahkan di negara-negara lain. Jadi mari kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau kita bicara tentang strategi pajak yang paling sering dipakai perusahaan besar atau orang kaya ya, maka transfer pricing itu adalah salah satu yang paling dominan. Apa itu transfer pricing? Secara sederhana ya, transfer pricing itu adalah penentuan harga dalam transaksi antar perusahaan yang masih satu grup dengan yang lain atau yang memiliki hubungan istimewa. Misalnya kayak sebuah perusahaan di Indonesia misalkan menjual barang atau jasa ke anak perusahaannya di Singapura. Karena masih satu grup, harga jual yang dipakai itu bisa diatur semau mereka. Nah, di atas kertas, transfer pricing ini tidak dilarang sebenarnya dalam hukum. Bahkan wajar terjadi. Kenapa? Karena perusahaan multinasional itu pasti melakukan transaksi antar afiliasi dan antar negara dengan negara lain. Tetapi masalah ini muncul ketika harga yang dipakai itu tidak wajar, terlalu rendah atau terlalu tinggi, dengan tujuan memindahkan laba dari satu negara ke negara yang lain. Sebenarnya ya, di Indonesia ini sebenarnya sudah diatur mengenai transfer pricing ini melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan. UU nomor 7 tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU nomor 36 tahun 2008 khususnya pada pasal 18 ayat 3. Kalian cek lah. Bunyi pasal itu ya, itu pada intinya itu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengoreksi penghasilan dan biaya dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa jika harga yang digunakan tidak sesuai dengan harga yang wajar. Selain itu ya, aturan teknisnya ini sebenarnya sudah dituangkan di PMK nomor 3 tahun 2016 tentang kewajiban transfer pricing documentation. Yang mana di situ mewajibkan perusahaan multinasional itu menyampaikan laporan transaksi afiliasinya. Dan juga tercantum juga di peraturan Dirjen Pajak. Peraturan nomor 29 PJ 2017 yang mengatur tentang prinsip kewajaran harga atau arm's length principle. Dengan semua aturan ini, seharusnya setiap transaksi antar afiliasi itu harus dilakukan seolah-olah transaksi itu terjadi dengan pihak luar negeri yang independen. Tapi meskipun ada aturannya ya, dalam praktik di lapangan ini sangat sulit sekali menentukan apakah suatu harga itu sudah benar-benar wajar atau tidak. Mengapa? Ya karena perusahaan multinasional itu memiliki jaringan yang sangat kompleks di berbagai negara. Kayak contoh misalkan sebuah perusahaan tambang di Indonesia menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura dengan harga sangat rendah, misalnya $40 per tonnya. Lalu anak perusahaan yang ada di Singapura ini menjual kembali ke pembeli akhir yang ada di Jepang dengan harga $100 per tonnya. Hasilnya, laba yang tercatat di Indonesia itu kecil sekali, sehingga pajak penghasilan di sini pun minim sekali. Sementara laba besar yang tercatat di Singapura
yang tarif pajaknya jauh lebih rendah, semua dilakukan dengan dokumen yang sah. Sehingga sangat sulit bagi otoritas pajak Indonesia untuk membuktikan adanya manipulasi dalam transaksi ini. Nah, inilah celah besar dalam transfer pricing ini. Perusahaan bisa memindahkan laba ke negara yang pajaknya rendah dan meninggalkan beban pajak yang kecil di negara asal, termasuk Indonesia. Sebenarnya ya, transfer pricing ini bukan hanya masalah Indonesia saja sih. Hampir semua negara berkembang itu menghadapi masalah yang sama. Bahkan menurut laporan OECD, praktik transfer pricing ini bisa membuat negara-negara itu kehilangan potensi pajak hingga ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Nah, di Indonesia sendiri, Direktorat Jenderal Pajak itu seringkali melakukan sengketa pajak dengan perusahaan multinasional, terutama di sektor pertambangan, minyak, gas, dan industri digital ini. Tetapi proses auditnya ini sangat panjang sekali. Dan seringkali hasil akhirnya itu tidak sebanding dengan potensi pajak yang hilang dari negara. Strategi berikutnya yang paling sering dipakai oleh orang kaya dan korporasi besar itu adalah dengan memanfaatkan tax haven. Nah, tax haven itu bisa diartikan sebagai negara atau yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak sangat rendah. Bahkan ada yang 0% ditambah dengan tingkat kerasan keuangan yang sangat tinggi. Negara-negara kaya seperti British Virgin Islands, Cayman Islands, Panama, hingga Seychelles itu dikenal sebagai surga pajak yang digunakan untuk menyimpan kekayaannya. Secara hukum ya, Indonesia memang menganut prinsip worldwide income taxation. Artinya setiap subjek pajak dalam negeri itu wajib melaporkan seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketentuan ini sebenarnya sudah tercantum dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 2 yang mengatur siapa saja yang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Namun, disinilah letak celahnya. Jika seorang mau mendirikan perusahaan berbadan hukum asing di tax haven, maka secara formal entitas tersebut dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Selama perusahaan itu tidak memiliki permanent establishment, bentuk usaha tetap di Indonesia, maka ia tidak wajib membayar pajak di sini. Celah inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh orang kaya. Misalnya seorang pengusaha di Indonesia itu mendirikan perusahaan cangkang. Cangkang ini artinya ada secara hukum tapi operasinya itu gak ada. Mereka mendirikan perusahaan cangkang di British Virgin Islands misalkan, yang mana seluruh transaksi internasional perusahaannya itu dialirkan melalui perusahaan tersebut. Sehingga keuntungan besar itu dicatat di luar negeri, bukan di Indonesia. Dengan cara lain ya, beban pajak penghasilan di Indonesia itu bisa ditekan sedemikian rupa. Sementara aset itu tetap aman tersimpan dalam yurisdiksi yang sudah dilacak oleh otoritas pajak. Praktek ini semakin sulit dikendalikan karena tax haven itu umumnya memiliki undang-undang kerahasiaan bank yang sangat ketat sekali. Bahkan ketika Indonesia itu meminta pertukaran data keuangan lintas negara melalui perjanjian internasional, itu tidak semua yurisdiksi bersedia membuka informasi tersebut. Akibatnya, keberadaan aset orang kaya di luar negeri itu seringkali tidak tersentuh sama sekali. Dan ketika saya tuh lihat ya, fenomena penggunaan tax haven ini sempat mencuat ke publik lewat skandal besar seperti kayak Panama Papers dan Pandora Papers yang membongkar bagaimana pejabat, miliarder dan perusahaan global itu menyembunyikan kekayaan di yurisdiksi pajak rendah. Indonesia pun tidak luput karena banyak nama-nama pengusaha besar itu muncul dalam dokumen tersebut. Jadi singkatnya ya, tax haven itu memberikan jalan yang sah secara hukum bagi orang kaya untuk melindungi aset sekaligus mengurangi beban pajaknya. Tapi dari sisi negara, praktik ini jelas merugikan karena potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara ini malah justru menguap ke luar negeri. Strategi lain ya yang kerap digunakan orang kaya untuk mengurangi beban pajaknya yaitu adalah melalui pendirian yayasan atau lembaga filantropi. Dari luar, langkah ini terlihat mulia, seolah-olah mereka tuh sedang mendonasikan kekayaannya untuk kepentingan sosial. Tapi ternyata ya, kalian jangan tertipu. Di balik itu, yayasan itu juga menjadi instrumen legal untuk menyelamatkan aset dari kewajiban pajaknya. Secara hukum, Indonesia memang memberikan perlakuan khusus terhadap yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yang mana di situ dijelaskan bahwasanya yayasan adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Artinya tidak dimaksudkan untuk menerima keuntungan. Selain itu, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya pasal 4 ayat 3, itu disebutkan bahwa hibah atau sumbangan kepada badan keagamaan, pendidikan atau yayasan sosial tertentu itu tidak dikenakan pajak. Bahkan, biaya sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada yayasan itu bisa dijadikan pengurangan pajak, deductible expense.
Nah, celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang kaya sekarang. Misalnya seorang konglomerat memindahkan sebagian besar saham perusahaannya ke dalam yayasan keluarganya. Secara hukum, saham itu sudah bukan lagi milik pribadi, melainkan milik yayasan. Namun, kendali tetap berada di lingkaran keluarga itu sendiri sebagai pengurus yayasan. Hasilnya, ketika terjadi alih generasi, kekayaan yang begitu besar sekali itu bisa diwariskan tanpa terkena pajak warisan sama sekali. Dan lebih jauh lagi, yayasan itu sering digunakan sebagai kendaraan investasi. Kok bisa gitu? Karena aset seperti tanah, gedung, atau bahkan portofolio saham itu dimasukkan ke dalam yayasan karena status yayasan yang dianggap nirlaba tadi. Jadi banyak nih, dari semua aset itu tidak tersentuh pajak penghasilan maupun pajak atas harta tertentu. Sementara keluarga pemilik itu tetap bisa menikmati hasil pengelolaan aset yang melalui mekanisme yang sah. Nah, praktek ini bukan hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Tapi sebenarnya ya, praktek ini itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional itu terjadi. Nama-nama besar seperti kayak itu seringkali menjadi contoh bagaimana filantropi itu dipakai sebagai sarana membangun reputasi sekaligus mengelola pajak. Di Indonesia sendiri, banyak pengusaha besar yang membentuk yayasan keluarga yang menguasai aset bernilai triliunan rupiah. Kalian lihatlah di samping kalian, yayasan. Cuman di belakangnya itu ada konglomerat. Ada orang-orang yang sangat kaya sekali. Apakah mereka itu tujuannya murni untuk sosial saja? Enggak. Tapi gak semuanya ya, Nah, makanya dengan cara ini, orang kaya itu bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus nantinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bisa dapat citra positif di mata publik sebagai dermawan, atau keringanan beban pajak melalui mekanisme hukum yang sah. Dari sisi negara, tentu ada manfaat sosial yang dihasilkan. Tetapi potensi pajak yang hilang tetap menjadi masalah serius. Strategi yang lain yang sering digunakan oleh orang kaya untuk menekan beban pajak, yaitu adalah dengan mengubah bentuk penghasilan dari gaji ke dividen atau capital gain. Perlu dipahami ya, bahwasanya sistem perpajakan di Indonesia dan di banyak negara lain itu membedakan tarif pajak berdasarkan jenis penghasilan. Pegawai biasa yang menerima gaji setiap bulan itu dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif progresif mulai dari 5 hingga 35%. Artinya, semakin besar gaji seseorang, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayar. Namun, penghasilan yang berasal dari dividen atau keuntungan penjualan saham, capital gain, itu seringkali dikenakan pajak final dengan tarif jauh lebih rendah di bawahnya. Misalnya kayak Indonesia, sesuai peraturan pemerintah nomor 55 atau 2022. Pajak final atau dividen itu bisa dikenakan sebesar 10%, bahkan bisa 0%. Jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri. Begitu juga dengan capital gain dari transaksi saham di bursa yang hanya dikenakan 0,1% dari nilai transaksinya itu. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh banyak orang kaya sekarang. Mereka tidak menempatkan dirinya sebagai karyawan dengan gaji besar di perusahaan sendiri, melainkan mengambil keuntungan dalam bentuk dividen atau capital gain. Jadi secara sederhana nih, mereka itu menggaji diri sendiri dengan cara yang lebih efisien pajaknya. Bukan sistem gaji, tapi sistem dividen atau capital gain nantinya. Coba bandingkan, seorang direktur yang gajinya itu 10 miliar, setahun bisa dikenakan pajak progresif hingga 35%. Sehingga jika penghasilannya itu berupa dividen 10 miliar, tapi sementara jika penghasilannya itu berupa dividen nantinya, nominalnya sama 10 miliar, pajak yang dibayar itu bisa hanya sekitar 10% saja, Pak. Nah ini kan, praktek ini sah secara hukum, sah karena sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan UU nomor 7 tahun 1983 dan UU nomor 36 tahun 2008. Yang mana di situ dijelaskan dividen dan capital gain itu memang dikenakan tarif pajak final khusus. Tetapi dari sisi keadilan ya, sistem ini tuh dikritik. Kenapa? Karena menciptakan ketimpangan. Masyarakat kelas pekerja dengan gaji pas-pasan itu justru menanggung pajak lebih berat secara persentase dibandingkan konglomerat yang hidup dari dividen. Jadi semua strategi itu, 4 strategi yang sering digunakan oleh orang kaya yang sudah saya jelaskan tadi, itu juga menunjukkan bahwasanya aturan perpajakan yang awalnya itu dibuat untuk mendorong investasi, pada akhirnya ini bisa menjadi jalan pintas bagi orang kaya untuk menekan kewajiban pajak. Hasilnya,
negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang besar. Sementara ketimpangan ekonomi itu semakin lebar. Itulah kenapa, meskipun pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 5%, selama ini tidak merata, selama tidak dibenahi dimulai dari sistem perpajakan ini, maka pertumbuhan ekonomi itu cuma menggambarkan dari segelintir elit dan orang-orang yang kaya saja. Untuk orang yang miskin, itu tidak diperhitungkan sama sekali. Makanya itu mungkin pembahasan kali ini. Bagi kalian yang punya komentar dan opini, share di bawah ini. Sampai jumpa, eksklusif.